Keberagaman yang dimiliki suatu negara tidak terlepas dari peristiwa perang, penjajahan, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Hal ini secara langsung bisa mempengaruhi kultur, wilayah kekuasaan, bahkan pada penduduk. Kemiripan satu negara dengan negara lainnya sudah menjadi hal lumrah, karena beberapa negara punya latar belakang jajahan yang hampir sama. Indonesia sebagai negara besar punya banyak kemiripan dengan negara atau bahkan kepulauan yang mungkin masih asing terdengar di telinga kalian. Lalu, seperti apa wujud negara-negara tersebut? Senasib dengan Indonesia, Suriname yang dulunya bernama Guyana Belanda ini merupakan negara bekas jajahan Belanda. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di sebelah timur, Guyana di sebelah barat, Brasil di sebelah selatan, dan Samudra Atlantik di sebelah utara. Dari 628.785 penduduknya, sekitar 88.030 orang merupakan keturunan Jawa. Nah, dari sini, negara ini diklaim mirip dengan Indonesia. Terlebih, mereka yang beretnis Jawa merupakan etnis mayoritas di sana. Jika ditelisik secara historis, ada sebuah peristiwa penting di baliknya. Pada tahun 1890 hingga 1939, terdapat sekitar 32.956 orang dengan 34 kali kloter kedatangan bermigrasi ke Suriname. Migrasi orang Jawa ke Suriname ini bukan sekedar migrasi biasa. Proses migrasi ini terjadi setelah penghapusan perbudakan di negara Amerika Selatan. Belanda saat itu membawa orang Jawa ke Suriname untuk dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Mayoritas berasal dari Jawa Tengah dan daerah-daerah dekat Batavia yang saat ini Jakarta, lalu dari Surabaya dan Semarang. Kekompakan etnis ini kemudian membentuk Vereniging Herdenking Javanes Immigrati, organisasi etnis Jawa terbesar di Suriname, yang didirikan pada tahun 1985. Semua anggotanya merupakan keturunan imigrasi dari Jawa. Bahasa Jawa di Suriname juga sangat terjaga kelestariannya karena warga setempat biasa berbahasa Jawa atau Jawa Suriname. Namun perbedaannya terletak pada kosakata dan tata bahasa. Bahasa Suriname terbentuk dari serana Tongo yang bercampur dengan bahasa Belanda dan Spanyol saat zaman kolonialisme, yang mana cukup berbeda dengan bahasa Jawa di Indonesia. Meskipun begitu, orang Jawa di Suriname masih menerapkan budaya Jawa, tradisi, adat istiadat, dan fasih dalam berbahasa Indonesia. Mereka juga banyak mengambil peran menjadi bagian dari pejabat pemerintahan dan birokrasi Suriname. Bahkan, ada yang pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Suriname pada tahun 2015, yaitu Raymond Sapun yang memiliki keturunan Jawa asal Banyumas, Jawa Tengah. Tak hanya Suriname, negara pulau di Samudra Hindia ini disebut-sebut mirip dengan Indonesia. Madagaskar, sebuah pulau terbesar keempat di dunia dan merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Kemiripan ini didasari oleh riset yang dilakukan oleh Fuji Riang Prastowo, peneliti kesenian sekaligus antropolog Universitas Gadjah Mada. Hasilnya, ada kemiripan ciri fisik antara orang Madagaskar dengan orang Indonesia. Hasil ini pun juga dibuktikan dalam penelitian Meiji University bahwa akar DNA orang Madagaskar berasal dari Nusantara. Jika dirunut, terdapat 30 perempuan pertama asal Indonesia yang mendarat di Indonesia. Segerombolan perempuan ini tiba pada abad ke-9 Masehi atau lebih dari 1000 tahun lalu. Mereka ini adalah 30 perempuan pelaut yang menantang Samudra Hindia dan akhirnya menemukan Madagaskar. Di sana, mereka beranak pianak dan membentuk kelompok suku Malagasy. Ternyata, ciri fisik hanya hal kecil yang bisa disamakan dengan Indonesia. Dalam riset itu juga diungkapkan bahwa makanan, tempat tinggal, hingga bahasa yang digunakan sehari-hari oleh orang Madagaskar sangat amat mirip dengan apa yang ada di Indonesia. Bahasa Malagasy di Madagaskar memiliki persamaan dengan bahasa Melayu Polinesia dan bahasa Sanskerta. Di Madagaskar, bahasa resminya adalah bahasa Malagasy. Bahasa ini serumpun dengan bahasa Barito dan memiliki hubungan erat dengan bahasa Dayak Barito, seperti bahasa Dusun Deya, bahasa Manyan, dan bahasa Banjar. Mengikut pada aspek bahasa, secara otomatis juga akan mengikut dengan nama yang dimiliki. Nama yang sempat ditemui di sana ada Andri, Heri, Andi. Nama-nama tersebut punya corak lokal ala Indonesia. Beberapa kuliner di Madagaskar juga mirip dengan makanan Indonesia. Jawa Pride emang mendunia ya. Di Kaledonia Baru juga terdapat orang Indonesia dengan populasi yang cukup banyak. Dimulai pada tahun 1896, sebanyak 170 pekerja didatangkan dari Pulau Jawa untuk bekerja di tambang nikel.
Saat kontrak mereka habis, ada yang kembali ke Jawa, namun ada juga yang tetap tinggal di Kaledonia Baru. Memasuki gelombang kedua sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya periode 1933 hingga 1939, Kaledonia Baru mengalami krisis tenaga kerja di tambang nikel dan produksi kopi. Nah, krisis itu maka didatangkan lebih dari 7.800 orang untuk dipekerjakan di kawasan perkebunan, pertambangan, dan juga rumah tangga dengan kontrak selama 5 tahun. Lalu gelombang masuknya orang Indonesia terjadi lagi pada tahun 1970. Lagi-lagi dengan sistem kontrak. Lebih dari 1.000 orang Indonesia datang untuk membangun jembatan merah di Côte Quest, jembatan di Côte Est, dan menara Sint-Quentin di Magenta. Saking miripnya dengan Indonesia, di Kaledonia Baru punya 3 kategori masyarakat Indonesia. Pertama, golongan Niaouli, keturunan pertama masyarakat Indonesia yang lahir di Kaledonia Baru dengan orang tuanya berasal langsung dari Indonesia. Kedua, golongan Wong Bale, artinya orang-orang yang kembali memutuskan untuk tinggal di Kaledonia Baru setelah tahu hidup di Indonesia jauh lebih sulit. Lalu yang terakhir, golongan Wong Cukuan, bawaan keluarga atau mereka yang lahir di Indonesia namun dibawa ke Kaledonia Baru oleh orang Indonesia yang tinggal di Kaledonia Baru. Meskipun berukuran kecil dan terdengar asing, kepulauan ini juga digadang-gadang punya kesamaan dengan Indonesia. Kepulauan Cocos-Keeling merupakan kepulauan terpencil di Asia Tenggara yang dikelola oleh pihak Australia. Letak Pulau Cocos sendiri berada di tengah-tengah kawasan Samudra Hindia dan luas wilayahnya sekitar 14 km dengan jumlah penduduk hanya berkisar 600 orang. Meskipun secara geografis terletak lebih dekat dengan Indonesia, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah luar Australia. Kepulauan ini terdiri dari 27 pulau-pulau dan 2 pulau karang, dengan 2 pulau yang sering dikunjungi wisatawan, yaitu West Island dan Home Island. Tradisi yang dimiliki di Kepulauan Cocos juga punya unsur kemiripan dengan tradisi yang ada di Jawa, seperti rewang dan mantenan. Dan juga, mereka memiliki bahasa yang mirip dengan bahasa Melayu Cocos. Walaupun berada dalam kontrol pihak Australia, Islam menjadi agama mayoritas di Kepulauan Cocos. Bahkan di sekitar wilayah Kepulauan Cocos terdapat bangunan masjid. Makanan, bahasa, adat istiadat ternyata belum cukup untuk menggambarkan negara yang mirip dengan Indonesia. Simbol dan bendera negara juga bisa menjadi patokan dalam hal ini. Merah putih juga dimiliki oleh Monaco. Ditilik dari sejarahnya, bendera Monaco didasarkan pada warna heraldik pada perisai lengan Pangeran Monegasque. Sementara itu, bendera Indonesia berakar dari Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum bendera Indonesia resmi diadopsi pada tahun 1945. Ternyata bendera Monaco telah diadopsi sebelumnya pada tahun 1881. Perbedaannya terletak pada warna merahnya. Bendera Indonesia memiliki warna merah yang lebih cerah dan terang, sedangkan bendera Monaco memiliki warna yang lebih gelap. Mengenai ukuran, bendera Indonesia memiliki perbandingan tinggi dan lebar 2:3, sedangkan bendera Monaco memiliki perbandingan 4:5. Ini membuat bentuk bendera Indonesia lebih memanjang dibandingkan dengan bendera Monaco yang lebih pendek. Dari segi filosofis, warna merah di bendera Indonesia melambangkan darah, dan putihnya melambangkan kesucian manusia dan nilai-nilai negara. Warna merah putih di bendera Monaco melambangkan keluarga Grimaldi, dinasti penguasa Monaco dan monarki negara. Negara ini juga punya bendera yang mirip dengan Indonesia. Hesse adalah salah satu negara bagian di Jerman. Luas wilayah negara bagian ini adalah 21.114 km persegi dengan jumlah penduduk 6.295.017 juta jiwa. Sejak pembuatan video ini dibuat, belum ada tahun yang pasti kapan Hesse mengadopsi bendera ini. Namun diperkirakan sekitar tahun 1948. Ya, sekitar 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Persis dengan bendera Monaco, warna merah yang dimiliki bendera ini juga cenderung gelap. Bendera Indonesia memiliki perbandingan tinggi dan lebar 2:3. Sedangkan bendera Hesse memiliki perbandingan 3:5. Hal ini membuat bentuk bendera Indonesia lebih memanjang dibandingkan dengan bendera Hesse yang lebih pendek, mendekati bentuk persegi.